dilalajuanan kieu ibu eta si Resti nya aduh eta KDRT nya kitu ngorong wah tolong atuh jangan naon atuh macam kitu eta kamarinya teganya eta si Sambonya mau dilalajuanan gitu tega teh jelema naon si Sambo kenal itu kenal yang naon atuh dilalajuanan teh waduh Ya Rasulullah kami desa dan di kota sahabatku santri baru hidayah semoga saja yang YouTube channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalul anbiya wa khatamul mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Aya nu pias aya nu hingar-hingar, aya nu semi nundutan, aya masyaallah anu bercahaya ya. Mudah-mudahan siang ini Allah turunkan ke tempat ini rahmat dan berkah untuk kita semua. Baik, tema kita siang ini indahnya bermuamalah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak hari atau saat yang hari ini kita bersyukur kepada Allah. Di samping kemarin kita memperingati Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan dengan itu semakin tumbuh kesadaran dalam benak anak-anak muda untuk terus belajar. Untuk ilma minal mahdi ilal mahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak lahir sampai datang tibanya ajal kematian. Demikian kemarin hari Sumpah Pemuda, ditambah dengan saat ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara Maulid,
hari kelahiran. Kalau kita bicara maulud berarti kita bicara sosok yang dilahirkan. Banyak orang bertanya, kenapa kita harus memperingati hari kelahirannya Rasulullah SAW? Yang membutuhkan Nabi adalah kita sendiri. Tetapi kalau kita melihat Al-Quran yang kita yakini tanpa ragu bahwa itu firman Allah yang dapat dibuktikan kebenarannya jauh sebelum kita dilahirkan, beliau Muhammad Rasulullah SAW telah mengkhawatirkan kita semua, mencemaskan kita semua, menggelisahkan kita semua, khawatir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 128, Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kita semua rasulun minhum, seorang rasul di kalangan manusia sendiri. Allah tetapkan rasul itu dari jenis manusia, tidak jenis malaikat, tidak pula jenis bangsa jin, tetapi dari kalangan manusia, agar supaya kita bisa meneladaninya dengan mudah. Kenapa? Karena tubuhnya sama dengan kita, fisiknya sama dengan kita. Alangkah kita kesulitan meniru seorang rasul jikalau rasul itu dari kalangan malaikat. Dan sungguh orang-orang musyrikin telah terperdaya kebodohan yang disampaikan oleh orang-orang di tengah-tengah masyarakat mereka bahwa rasul itu di kalangan malaikat. Sehingga saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran risalahnya di tengah-tengah musyrikin, maka beliau mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dicaci maki, diludahi, sampai dikecam, ancaman pembunuhan pun digencarkan oleh orang-orang musyrik. Tetapi Allah memperlihatkan bahwa beliau adalah seorang rasul Allah. Allah melindunginya, Allah menjaganya, Allah selalu membelanya, dan akhirnya Allah menganugerahkan kemenangan kepadanya. Dan kita bersyukurlah termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu kersa sudah antri 10 tahun. Kalau lambat dia kebun binatang, naon-naon, ayo orang senang barang, orang kali itu kemana? Kebun binatang di Bandung. Tapi ini 10 tahun bayi antri asal terkudo. Tapi kota Mekah Al-Mukarramah, saat seseorang berniat ingin berhaji, disampaikan kepadanya, bapak ibu wayangnya 15 tahun di bios. Leres, mudah-mudahan sadayana diangkatkan haji ke Allah. Itu cukup amin agung. Terdaftar. Leres, kami terdaftar dipanggil mah. Terdaftar. Dan betapa tidak mengurangi niat yang kukuh ketika ingin dipanggil ke sana, ketika kemarin zaman kopi air kejantan itu aja kau selama 3 tahun kan biasa itu. Nah, itu tanda kota yang pada akhirnya Allah muliakan dan istimewa. Kenapa? Karena di dalamnya dilahirkan Rasulullah dan diturunkan wahyu Al-Quran. Setiap apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW selalu diistimewakan oleh Allah. Isyarat bagi umatnya, jikalau ingin diistimewakan, maka kaitkan, interaksikan, koneksikan jiwa kita kepada Muhammad Rasulullah SAW. Kabayang ke ibu-ibu, mami salaki ibu diborong ibu-ibu hoyong nyium ribuan orang. Rasa kata rujit? Oh gitu. Tapi batu hajar aswad luar biasa. Abdi masa angkatkan itu, aduh ya Allah ya Rabbana. Hesek na kata nyium bahkan teka bagian. Akhirnya mah adi editin udah dinayin sampai dina foto diedit ke nyium padahal mah lain. Gitu. Saking susahnya. Itu pertanda, isyarat benda mati sekalipun menjadi istimewa dan mulia. Termasuk sahabat-sahabat yang mendukung dakwahnya di kota Mekah, kaum muhajirin
dimuliakan oleh Allah, dan nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, dan orang-orang yang menyambut dakwah beliau di Madinah pun akhirnya dimuliakan, wal ansor walladzina taba'ahum bi ihsanin. Yang pertama, sehingga jika kita dan siapapun ingin memperoleh keistimewaan, maka di tempat itu harus dibacakan yatlu alaihim ayat 3. Walaupun di rumah kita yang sempit, kecil, tetapi keberkahan akan turun. Rumah besar sekalipun, gedung yang mewah, kalau di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, rumah itu akan menjadi keenggeleman. Terus ibu-ibu osok ngemutan kurang kali tuang tara, ujang kos tuang ke acan osok, neng kos tuang ke acan osok. Naon sebab ibu osok tuang. Terus ibu osok ngemutan tara gelaman nih jangan asep lah iba osok. Naon sebab ibu osok iba. Kau osok kita ujang kos maca Quran kan kok iya osok tara. Lamun tara berarti ibu tara. Namun margi pami urang ngemutkeun urang kali urang tara bakal dibalikeun. Geus maca Quran aja. Mama, caluk tak bere mama teh maneh-maneh. Mama ngerti. Sehingga jangan kaget di rumah yang sempit, terlebih bicara bangsa negara yang luas, jikalau tidak dibacakan ayat Al-Quran, maka di tempat itu akan tergoda godaan setan yang tertutup. Nauzubillah ini. Akhirnya salakina kepada setan. Mau sholat, ya, itu nauzubillah ini. Ya, matara sholat, itu malah berbuat maksiat, judi online, togel online, ya, salingkuh, dan aktivitas lainnya. Gua poe teh ngagoler we. Tiga jelema gering. Ibu resep teh gaduh salaki kaset. Bangga teh. Tapi gaweana ngagoler we. Uji. Ya, mendingan gaduh salaki tempat di kaset walaupun beungeut teh siga pernah bedong, tapi kita usaha mah dapat dibanggakan gelas. Jadi bukti-bukti tempat tinggal saat tidak dibacakan Al-Quran, maka jahiliyah akan turun. Ka'bah sebagai simbol peribadatan rumah pertama dibangun di muka bumi karena lengah orang-orang melestarikannya. Pada saat kami diutus, di dalam Ka'bah dan luar Ka'bah disimpan berhala-berhala, jumlahnya berapa? 360 berhala anu disembah ke orang-orang musyrikin. Nauzubillah ini. Masjid sekalipun kalau tidak dilestarikan, dimakmurkan oleh generasi, lintas generasi, bisa robah di masjid. Terus deh. Nauzubillah ini. Apa bukti suatu kelompok masyarakat jahiliyah puncak kejelehan di kota Mekah ketika manusia diperbudak oleh manusia. Nah, perbudakan manusia simbol di tempat itu tanda-tanda jahiliyah. Maka Nabi diutus fakku rokobah, bebaskan perbudakan. Martabat perempuan tertindas sehingga banyak orang-orang Mekah daripada mengurus memelihara anak perempuannya hidup, dikubur hidup-hidup karena tempat itu jahiliyah. Termasuk kota Ciamis, kota Tasik, Bandung, bahkan dimanapun, kalau tidak terus-menerus melangsungkan bacaan Al-Quran, maka akan diterpa jahiliyah. Naon cerina jalmi tosieun ku jalmi. Naon cerita Bu? Jalmi sieun ku jalmi. Jalmi menindas jalmi, manusia membunuh manusia, itu pertanda jahiliyah. Ari Khadijah janda atau gadis? Tah, abdi rek ngaros ka bapak-bapak ibu-ibu. Air nikah jeung janda berarti sunah sanes. Sunah. Ada ya. Tong salah paham ya. Nabi Muhammad SAW nikah sareng janda. Nikah sareng janda itu bukan sunnah ya,
tetapi tanda keagungan Allah, tanda keluhuran pribadi Nabi Muhammad SAW. Bahkan janda itu seorang janda kaya terkaya waktu itu. Apa maksudnya? Supaya Nabi Muhammad dakwah dengan tenang. Nah, sabar pamenika jeung gadis rewel. Terus pamenika jeung gadis ABG gandeng. Teu bisa dikantun-kantun. Tolong itu atuh goong. Mulus sautik cepet pulang. Mulus betung. Nek lahiran aya bising gitu Allah. Tetapi kalau dengan janda mah tenang, karena janda pengalaman. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bisa jongjon nyalase bertahanus kedua. Iya, Siti Khadijah tegeun di kantun-kantun. Datos biasa supaya jongjon. Pami Rasulullah SAW nikah sareng gadis miskin. Nabi mau fokus dakwah. Riweuh mikiran resiko dapur. Beres. Ayo di gua awe nang duit, ayo di gua cicing rek naon atuh di gua. Oh gawe. Sok ibu ekonomi kurang, salaki kan musuh. Dokol. Jangan duit kan musuh ayo. Sirik sekolah bulan teh dibayar 2 bulan, listrik teh dicabut. Wan burus laduh. Duit kan itu. Maka Khadijah janda kaya sehingga Nabi Muhammad jongjon bertahanus ke di anteran tuangan ku Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Itu cara Allah menjaga Nabi. Tetapi Nabi itu hakikatnya ditolong oleh Allah, terbukti ketika beliau di Si'ib Hadir, Allah cabut, Allah wafatkan Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Supados naon? Supados jelas ke urang bahwa yang menolong Nabi Muhammad Rasulullah Allah, bukan Khadijah Al-Kubra. Gitu. Ini saputra Nabi teh. Pambagan tua, istri opat sana pambagan. Abdullah sareng Qasim, istri saha? Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Solehah ibu, masya Allah. Ibu didoakan umrohnya, amin. Didoakan gitu ya. Untuk memberi hadiah di umroh itu jempol ya. Gosip. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terus kalau anaknya ini putra ini saat di mana nomor bagat kalau kantun genda? Siti Maria Al-Qibtiyah Aminah solehah ya ahli pengajian pasti. Mudah-mudahan ibu dimudahkan ke Allah. Amin. Nah, 40 tahun saat bertahanus di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW memperoleh wahyu. Coba kita lihat, ibu coba orang dekatkan zaman kurang ayeuna nu gede-gede. Perjumpaan sareng Allah sanes. Hampir yang dibesar-besarkan lewat media di zaman kita tinggal maksiat dan dosa. Leres kamari nu gede-gede sampai ayeuna saha Lesti Kejora, KDRT, ya, jeung Bilal Lajuanan, ibu-ibu. Kita si Lesti ini, aduh, kita KDRT ini gitu orang tua. Wah, tolong, atuh jangan naon, atuh macam gitu. Eta kamarinya teganya, eta si Sambonya, mau di Lajuanan gitu. Tega tuh jelema, naon si Sambo kenal. Itu yang naon aku raja zaman tua bu. Ditambah dari naon saya kamar teh. Anu pirang-pirang naon ayeuna anu pirang naon. Jual budak. Hal-hal maksiat pasti ya tentang pembunuhan, perselingkuhan. Ali kaum Yahudi. Eta saha nabina? Nabi Musa, naon kitabna Taurat. Nasrani saha kaum saha Nabi Isa alaihissalam, naon kitabna Injil. Begitu Nabi Muhammad SAW dongkap ke tempat eta,
hijrah ke tempat itu dengan suatu anggapan, harapan orang-orang Bani Israel pasti mereka akan menerima dakwah Nabi karena mereka sudah mengenal tanda-tanda beliau lewat kitab suci Taurat dan Injil. Tetapi luar biasa malah sebaliknya, Nabi terkaget-kaget, Nabi terkejut. Orang yang mendapat kitab suci tapi akhlaknya bejat, orang yang punya kitab suci tapi syariatnya sesat, orang yang punya kitab suci tapi akidahnya musyrik. Akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi 3 sebab yang harus kita cerna, kita pahami. Siapapun, walaupun di tengah-tengah rumah kita ada Al-Quran, di tengah-tengah kita ada pesantren, ada masjid yang besar, ada seorang kiai, kalau kita tidak berpegang kepada tuntunan itu, kita pun akan terkena jahiliyah. Nauzubillah. Jadi mundi titah buat baut pamajikan lalu tak kasalaki. Ayat ini gitu. Ya. Budak gogo akan maneh nakala dan budak diantepkeun jong-jong pisan nu hampir kieu. Tidak sedikit sampai anaknya dibanting. Aya nu dialungkeun karena mesin cuci, maut. Aya nu dibabetkeun karena tembok, maut. Aya dijual bahkan maut. Nauzubillah ini. Tidak sedikit perempuan hari ini di Bandung sekali boga anak pun 2 kali. Abdi sering pernah di waktu abdi nyempun bojo nyanak orok 2. Abdi batunjinya enak berenung 4 alit keneh. Namun sebabna apa ibu geterang pas covid kan abdi betul cocokan. Bapak sepulseup ku motor abdi di bumi anak kata meser dagangan bapak kurang kali 2 alhamdulillah, ibu hiji ge bunga 2 kalian amit dari sami bojoge kami teh paling 2 mung kakecel hamil kedua. Oh gitu nengnya lalaki mah sok meunahnya udah ku si loba teu ngarasakeun lalaki mah awewe nyeri ka hafal mah amit sudah gitu tong hayang neng terus 2 kecekap mohon cek bojo teh hiji waktu hamil deui teh meser deui ibu meser deui jajan sirop neng hamil deui kapecel diuhan kapecel. Ibu mulyana seorang perempuan mah kalau melahirkan terus di Bandung mah geus alim nyusuan budak ge alim. Sampai di puskesmas air susu sapi buat anak sapi, air susu ibu buat anak ibu, sampai ngajeblak di posyandu. Namun loba indung geus mundusuan budakna. Orang yang jauh dari masjid biasana jauh jeung alim ulama biasana. Sing sieun bapak ibu lamun budak urang kali urang putra garwa urang teu gaduh guru, hati-hati. Anak kita akan senang mendengar cerita temannya, nasihat temannya, akhirnya ceri bolong. Lila-lila gambaran, leunguna, awakna pinuh ku leutak. Di dieu batik, ya, di dieu gambar singa, di dieu kapinis gitu kan. Nya di dieu kadal. Sampai ka beungeut-beungeut ditato budak ieu teh Allahu Akbar. Beres. Sakola mung. Ya, nauzubillah min dzalik. Maka orang yang jauh dari Allah biasa jauh dari masjid, jauh dari ulama, jauh dari Quran. Dan kalau dia anak itu pasti durhaka. Akhirnya abrik naros, ibu bapak, aya setan disita dengan naon. Ciri jalmi udah jeung setan dina hatena aya seungeun da. Naon? Gede amak. Gede amak. Naon sih bu? Ibu resep teu salaki gede amak. Bapak resep teu pacar eta bojo gede amak.
Bapak rasa teh budak gede apa? Itu tanda-tanda godaan syaiton. Tahun kamari ibu abdi miris di Cianjur ke Cugenang, kayak seorang bapak ngahudangkeun sholat subuh, ibu gageun eta bapak di kadek. Akhirna ngantunkeun. Usaha putra kandungna. Akibat tadi saat dibacakan Al-Quran di rumah, Masya Allah, akhirnya lahir anak-anak yang berakhlak buruk dan bejat. Akhirnya berpikiran tentang duit dan duit. Tak jarang akhirnya menjual kehormatannya demi ingin handphone yang bagus, demi pakaian yang mahal, demi yang bukan motor, bukan mobil, dijual kehormatannya. Nah, usubillah ini. Nah, itu dampak-dampak muamalah-muamalah yang tidak didasarkan dengan akidah Islam, yang tidak didasari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, hasilnya menyimpang. Wajar Allah berfirman, antahsabu annahum yasma'una aw yaqiluna inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Wahai Muhammad, apakah kau mengira banyak di antara manusia mau mendengarkan tuntunan Allah, mau memikirkan tanda kuasa Allah? Kebanyakan mereka seperti binatang ternak. Teu aya perintah Allah anu saat diperintahkeun memeh diperintahkeun Allah tos midamel tos ngamakeun dengan perintah naon cenah sholawat. Allah menurunkan ayat-ayat yang terhimpun di Quran dan tuntunan itu dirangkum dengan kata din. Inna dina indallahil Islam. Din, salah satu makna din. Nah ini nih muamalah kita nih, ya. Jadi tadi mah sampai dia pembukaan anak, kayak isina ya. Tadi penghantar, pembukaan, kayak maknanya. Din itu hubungan dua pihak. Tahu cara din kan? Hubungan dua pihak. Hubungan dua pihak terbukti dengan manusia pun kalau terjalin harmonis dampaknya akan ke semua pihak. Contoh ya, ayah seorang lelaki ya, bogoh ke seorang istri gadis, dia orang Bandung jatuh cinta ke orang Sindang Barang, hiji wanoja. Begitu ia lelaki orang Bandung bogoh ke ia istri orang Sindang Barang, dongkap ka dia nyanak naon, nyanak puyem misalkan dia, nyanak naon deh, nyanak iya misalkan naon, donat cekok atau donat lah gitu. Lucu dongkap ayah istri, tiba-tiba dongkap bapaknya, dongkap, iya si lelaki iya bakal hormat bakal bapaknya, bakal hormat. Suntangan moal, suntangan. Ngucapnya lemes moal, lemes. Sopan moal, naon sabab da bogoh ke anakna. Ngarah dires tui dongkap indungna. Nepakeun ieu pun mama suntangan moal. Wawohon teu. Bogohon teu. Suntangan mah nepakeun abdi ujang di Bandung mau gitu. Ngobrol di duaan. Dongkap adina. Ini perkenalkan adik aku. Disapa moal. Padahal hideung. Dihina moal. Ini segaletak moal pasti. Da sieun ieu benci sieun baeun. Dicondok among kawargina aya bibina, aya uwana, aya orang. Dihormati moal. Naon sabab? Da bogoh ka awewe. Lamun kieu kumaha? Ibu cung anu gaduh putra gadis cung di dieu. Nah ibunya, aduh barangkali gadis didongkapan ku pamangget kaset atau pamanggetnya alhamdulillah Bung Hardi ya. Tapi begitu dongkap ibu hare-hare cek putri ibu teh perkenalkan ini ibu aku sabodo teuing di inu didinya rek satu rusak ibu cek diizinan mah ku ibu awas ya kali deui sia berubah akhlak maksudnya datang bapaknya kumisnya macam blang
kumis atau teh pangkat kabupaten. Kira-kira diusir mah ke mana? Diusir. Nah, kebanyakan pada fase pertama mageres pamaget sopan ka pamajikanana da hayang direstui teh. Ka bapana ka ieu begitu kawin harus tunyung. Mulai katingali belang teh. Nauzubillahimin. Itu baru cinta kepada manusia, dampaknya kepada semua keluarga. Maka Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Tidak akan muncul orang terpuji kalau tidak ada cinta kepada Allah. Hubungan dengan Allah, harmonis dengan Allah disimbolkan dengan sholat. Maka innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Surah Toha ayat 14. Dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Jikalau ada orang jiwanya beriman kepada Allah, zikrullah, kira-kira maksiat moal. Bagaimana lain kami toha ke semua orang? Karena jiwanya sadar semua manusia itu milik Allah, makhluk-makhluk Allah. Maka wajar kata Nabi Muhammad SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayagilah makhluk di bumi, maka makhluk di langit akan menyenangimu. Orang yang batin terhubung dengan Allah dan orang yang terhubung dengan Nabi Muhammad SAW pasti batinnya terhubung dengan manusia. Dinamai silaturahim. Nah, silaturahim itu kalau dampak iman kepada Allah, dampak kecintaan kepada Muhammad Rasulullah SAW, itulah yang akan menghantarkan rezeki, akan dibukakan, umur diberkahi, dan semua urusan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau silaturahim tidak terhubung dengan Allah, tidak terhubung dengan Nabi, hampir akhirnya pamrih dan sekedar pencitraan saja. Deket si A jeung si B da aya kepentingan, geus beunang tujuan jauh. Si A jeung si B deket, si C jeung si D deket, beunang tujuan, teu beunang tujuan jauh. Itu dikarenakan tujuan yang bukan lillahi ta'ala. Sehingga mudah-mudahan dengan peringatan ini mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah dengan cara akrablah dengan Al-Quran, dekatlah dengan majelis ilmu. Semua apa yang Allah wahyukan, baca, pelajari, amalkan. Dan satu yang saya ingin sampaikan di sini, salah satu masjid di Bali, ayam masjid Al-Syekh, seorang jangan hati ya. Eta masjid asraf alif dan terdapat tingkat Pak. Naon akhlakna, cara merangkulnya luar biasa. DKM di masjid itu setiap kali dongkap dirangkul. Abdi sholat subuh 2 kali dipanggil, assalamualaikum, salam. Ada dari mana? Dari Bandung. Sudah 2 kali ke masjid ini ya. Betul. Perkenalkan saya ini siapa nama Anda? Eta berdoa. Hari ini diajak dirangkul. Eta masjid Syekh di Bali. Sholat subuh nak siga Jumatan. Kami tengah kecil, mau bermuamalah dengan baik dirangkul sama masjid. Jangan sampai dibuat tidak nyaman. Perbedaan cara ibadah jangan menjadi sebab kita saling mencurigai saling benci, tapi harus menjadi sebab semakin terjadi ukhuwah Islamiyah. Dan mudah-mudahan pada akhirnya sebab kita mengakhiri hidup ini diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan sebab kita berharap di hari kiamat nanti Allah bangkitkan bersama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila a'lamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.